没想到还能出现你这般优秀的年轻人。敢问前辈名讳？您专程寻我。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancut perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana Xiaoyan menantang kekuatan api pemusnahan untuk meningkatkan kekuatan dan menjinakkan api tersebut. Klon dewa asli juga memanfaatkan momen tersebut dan masih mampu bertahan dalam tekanan api panas. Api yang mengelilingi tempat itu memiliki kekuatan mengerikan, bahkan api yang terpancar dari sumbernya pun membawa aura pemusnahan absolut. Jika memang itu berasal dari asal-usul kekuatannya, bahkan Xiaoyan sendiri meragukan apakah klon dewa asli keadaan kuno ditambah dengan kekuatan fisiknya sendiri mampu bertahan menghadapi kekuatan itu. Dalam diam, Xiaoyan memejamkan mata dan membiarkan dirinya larut dalam aliran kekuatan serta hukum penghancuran yang terhampar di sekelilingnya. Api pemusnahan itu terus menghancurkan tubuhnya tanpa ampun. Setiap untaian api yang meleleh ke dalam tubuhnya akan segera meledak dan hampir menelannya bulat-bulat. Namun kekuatan ini datang seperti gelombang yang tak pernah berakhir, tanpa emosi, tanpa perubahan, hanya menunaikan satu tujuan, yakni menghancurkan segalanya yang disentuh. Xiaoyan memahami bahwa ini adalah aturan yang ekstrim penuh dominasi, tapi sekaligus memiliki sisi manis tersendiri. Dalam hati ia bertanya-tanya tentang potensi jika sub api pemusnahan yang dimilikinya diaktifkan. Saat ini ada 8 sub api di dalam dantian milik Xiaoyan dan selama ini hanya 1 kali pernah dicoba untuk diaktifkan. Dengan tekad bulat, Xiaoyan memanggil salah satu sub api yang terlahir dari transformasi api keheningan. Saat menyapu sisi tubuhnya, api itu langsung bertabrakan dengan api pemusnahan di sekeliling. Meskipun kedua jenis api berasal dari akar yang sama, tabrakan itu menghasilkan ledakan yang menakutkan. Dari situ, Xiaoyan menyadari bahwa kehancuran sejati berarti penghancuran segalanya termasuk dirinya sendiri. Pemahaman itu membuat Xiaoyan menarik kembali api pemusnahan. Kini Xiaoyan mengerti alasan banyak pihak begitu tergila-gila mengumpulkan api tersebut. Api ini bersifat sementara karena seiring waktu dan penggunaannya, kekuatannya akan habis terkonsumsi. Setelah dipanggil, api itu pun mulai lenyap satu persatu. Inilah mengapa mereka tidak bisa sembarangan memasuki lapisan yang lebih dalam. Tiba-tiba kesunyian yang menyelimuti tempat itu terusik oleh bisikan dari kedalaman. Suara misterius memanggil-manggil, mengiming-imingi sesuatu yang sangat diinginkan. Namun Xiaoyan tetap tenang, menolak merespon dan memilih untuk terus menyelami makna aturan kehancuran di sekelilingnya. Api pertama ini bukan sesuatu yang mudah untuk diraih. Tubuh dewa asli alam kuno mungkin menjadi fondasi, namun itu bukanlah kunci utama untuk mendapatkan api pemusnahan. Xiaoyan menyadari bahwa untuk benar-benar memperoleh api tersebut, pemahaman terhadap hukumnya harus lebih dalam. Hanya dengan begitu akan muncul secercah harapan, namun tak lama kemudian, keheningan pada akhirnya kembali pecah. Dalam sekejap, api di sekelilingnya mengamuk dan menyerbu ke arah Xiaoyan seakan ada kekuatan yang sengaja mengarahkannya. Gerakan refleks membuat Xiaoyan mundur dan api tersebut langsung terpecah membentuk jalan menuju kedalaman. Di ujung lorong api itu berdiri sosok wanita misterius yang tampak memancarkan keindahan tetapi juga suatu yang tidak sepenuhnya manusia. Suaranya menggema samar saat menawarkan sesuatu yang tampak sangat berharga, yakni api pemusnahan. Namun Xiaoyan tidak serta-merta terpancing. Aura makhluk itu terasa tidak stabil dan aura samar yang menyelubunginya membuat kewaspadaan Xiaoyan meningkat. Meskipun 10 sub api pemusnahan ditawarkan, itu belum cukup untuk membuatnya melangkah ke dalam bahaya yang belum diketahui bentuknya. Ketika Xiaoyan hendak menarik diri dan pergi, suara itu kembali memanggil.
Kali ini ia menawarkan dengan tawaran yang lebih besar. 100 api ditampilkan seolah-olah akan diberikan tanpa syarat. Namun mata tajam Xiaoyan langsung meneliti dan menyadari bahwa api itu bukan api pemusnahan yang sesungguhnya. Meskipun tampak serupa, mereka hanya mengandung sedikit jejak hukum api pemusnahan tanpa kekuatan sejati yang dibutuhkan untuk menaklukkan api utama. Xiaoyan pun menatap ke arah sosok samar yang berdiri di kejauhan. Namun jarak antara keduanya tetap terjaga dan keraguan di dalam hati Xiaoyan masih belum tergoyahkan. Suara lembut kembali menggema di tengah kesunyian lautan api pemusnahan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya pasti berdiri. Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang ganjil dan tatapannya perlahan berubah dingin. Sosok yang tampak jelas di kejauhan itu tidak menunjukkan itikat baik. Keberadaannya di tempat ini bukan karena kekuatan, melainkan lebih seperti korban dari penindasan yang tak terlihat. Xiaoyan juga pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang lebih mengancam. Xiaoyan tidak bisa merasakan denyut kehidupan dari sosok tersebut. Auranya tidak beraturan atau mungkin tidak ada aura sama sekali. Pikiran Xiaoyan pun mulai menebak-nebak. Mungkinkah sosok itu adalah roh api yang terbentuk dari kehancuran nyala surgawi? Namun dugaan itu tak cukup untuk membawa Xiaoyan mendekat. Tempat seperti ini terlalu berbahaya untuk dijelajahi tanpa keyakinan yang mutlak. Di bawah telapak kakinya, guntur meledak hebat menyambar secara tiba-tiba. Xiaoyan terpaksa bergerak mundur, menyadari bahwa bahaya yang tersembunyi di lautan api ini bukan sekedar ancaman biasa. Xiaoyan mulai merasa bahwa terbentuknya lautan api pemusnahan mungkin ada kaitannya dengan sosok misterius itu. Namun pada akhirnya suasana pada saat ini segera berubah. Nada suara yang semula lembut berubah menjadi tajam dan penuh amarah. Seketika seluruh laut api pemusnahan seperti bangkit, nyala apinya melingkupi tubuh Xiaoyan dari segala penjuru. Aura mengerikan dari api itu terasa begitu padat seolah-olah ingin menelan Xiaoyan bulat-bulat. Xiaoyan sadar bahwa ia telah memprovokasi sesuatu yang seharusnya tidak ia ganggu. Dari ketinggian, lautan api pemusnahan terlihat berubah bentuk membentuk pusaran api raksasa dengan dirinya sebagai pusatnya. Jika Xiaoyan gagal keluar dari sana, tubuhnya pasti akan hancur menjadi debu oleh kekuatan yang tak terkendali ini. Dalam sekejap, ledakan api itu mengguncang ruang di sekelilingnya. Tubuh kuno Xiaoyan terkoyak dan cairan merah pada saat ini keluar dari luka yang terbuka. Namun mata Xiaoyan masih tetap menatap dengan tajam. Dengan satu langkah mantap, tubuhnya menghilang dari pusaran tersebut. Teknik guntur yang mengandalkan kecepatan luar binasa bisa membawa Xiaoyan menembus ruang. Dengan tambahan jiwa gua void, Xiaoyan bisa melarikan diri dari tempat yang nyaris menjadi kuburan ini. Kehilangan dari sosok Xiaoyan ini juga mengejutkan sosok wanita misterius. Kemarahannya meledak hebat dan lautan api pemusnahan menggeliat dalam amukan gelombang api seolah hendak menghancurkan seluruh dimensi di sekitar. Sementara itu, Xiaoyan sudah berada jauh di luar wilayah api tersebut. Xiaoyan berdiri tenang memandang lautan api yang bergejolak di kejauhan dengan pandangan tajam. Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi yang tampak dipenuhi dengan pertimbangan. Sementara itu di sisi lain, King Teng yang juga berada di sekitar wilayah itu merasakan tekanan yang sama. Ketegangan di udara membuatnya berseru di dalam hati. Ia sadar bahwa kekuatan lautan api pemusnahan ini tidaklah wajar. Sepertinya ada kekuatan luar binasa yang pada saat ini membangkitkannya. Sementara itu King Huya berada dalam kondisi mengenaskan dengan luka parah yang menyelimuti tubuhnya. Api yang melahap di sekelilingnya pada saat ini tidak bisa lagi diatasi oleh kekuatan mereka. King Teng menyadari bahwa tanpa bantuan eksternal mereka semua akan segera binasa. Ia pada akhirnya memutuskan untuk memohon bantuan kepada Xiaoyan. Ia tahu bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan telah mencapai alam void dan dengan kekuatan itu Xiaoyan pasti bisa mendengar permintaannya.
Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang tentu saja mendengar permohonan dari King Tang. Bagi Xiaoyan hal ini cukup menarik. Pavilion Jishan Jindan bahkan bersedia menjadikannya tetua tamu dan memberi Xiaoyan resep ramuan suci. Ini adalah sesuatu yang ditawarkan oleh King Tang. Namun meskipun begitu, pikirannya tetap tenang karena Xiaoyan tahu bahwa yang benar-benar ia butuhkan sekarang hanyalah 7 jenis api dari alam dewa kekacauan. Resep pil dewa atau yang setingkat dengannya masih bisa dicari oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa King Tang yang merupakan wakil kelapa aula dari Pavilion Jishan Jindan memiliki kekuatan jiwa yang berada di alam void. Ia mungkin memiliki kekuatan kuat dan jika Xiaoyan memilih untuk menghabisi mereka, maka api yang akan Xiaoyan peroleh hanya api dari alam Dewa 9 Surga yang tidak akan memberikan dorongan besar bagi peningkatan kekuatannya. Setelah memikirkan beberapa hal, Xiaoyan pada akhirnya segera membuat keputusan. Xiaoyan tidak perlu menggerakkan satu jari pun. Kekuatan dahsyat dari lautan api pemusnahan akan bisa menghancurkan mereka semua dan setelah itu Xiaoyan hanya perlu memungut sisa asal api yang mereka miliki. Namun meskipun begitu, di dalam benak Xiaoyan menyadari satu hal, yakni asal api milik mereka tidak akan pernah sebanding dengan api milik Xiaoyan. Jantung api dunia itu terkait oleh aturan dunia yang lebih tinggi membatasi kekuatannya secara alami. Bagi Xiaoyan yang kini tidak kekurangan jantung api, keberadaan objek tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan. Dalam benaknya, mempertahankan nyawa target sepertinya lebih bijaksana daripada menghabisinya. Menghabisi mereka hanya akan menimbulkan konflik baru, khususnya dengan Pavilion Jishan Jindan. Dalam kondisi saat ini, ketika Senshi tengah bertarung melawan Taiksu, memperbanyak musuh bukanlah strategi jangka panjang yang bijak. Akhirnya dengan satu gerakan ringan, Xiaoyan membuka celah kecil di udara. Seketika kemudian, King Tang bersama dengan 5 rekannya berhamburan keluar dari celah tersebut. Tubuh mereka tampak lemah seperti bahan obat yang telah disuling dan dimurnikan di dalam kuali api. Mereka terhuyung lusuh menanggung bekas luka dari tekanan ganas yang mereka alami. King Tang yang sebelumnya mengenakan jubah mewah kini tampil dalam keadaan yang menyedihkan. Pakaiannya hangus, compang-camping dan tubuhnya penuh luka ringan. Ketika melihat Xiaoyan, ia hanya mampu memberi senyuman pahit lalu menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Dengan tulus, ia pada akhirnya mengundang Xiaoyan untuk menjadi tetua tamu di markas mereka yang berada di alam Dewa 9 Surga. Xiaoyan menerima tawaran itu tanpa adanya rasa ragu. Bukan karena Xiaoyan ingin kehormatan, tetapi lebih sebagai langkah antisipatif. Jika suatu saat harus mengunjungi alam Dewa 9 Surga, setidaknya Xiaoyan telah memiliki tempat bernaung. King Tang dengan perasaan penasaran yang terpendam mencoba mencari tahu apakah Xiaoyan menemukan sesuatu di dasar lautan api. Xiaoyan tidak memberikan jawaban pasti dan hanya menyebutkan bahwa dirinya nyaris kehilangan nyawanya di sana dan kini berniat kembali masuk untuk memastikan sesuatu. Xiaoyan pun bergegas dan melihat Xiaoyan yang pergi. Dahi King Tang pada saat ini berkerut dalam kebingungan. Menurutnya, masuk kembali ke tempat berbahaya yang baru saja hampir merenggut nyawa adalah tindakan konyol. Namun ada keganjilan yang belum bisa mereka pecahkan. Apakah kemungkinan besar semua fenomena aneh sebelumnya memang berkaitan dengan Xiaoyan? Sementara itu di sisi lain dari kejauhan terlihat sosok misterius yang seolah tidak mampu bergerak. Sosok itu tidak mengejar, tidak menyerang dan justru tampak seperti sedang menunggu. Xiaoyan memperhatikan dengan cermat dan menyadari bahwa makhluk itu bukanlah makhluk biasa. Sikap makhluk itu berubah lebih tenang ketika Xiaoyan mendekat seolah menelan amarah dan menggantikannya dengan ketulusan. Makhluk ini ternyata adalah roh api, entitas yang lahir dari api pemusnahan itu sendiri. Kendali makhluk tersebut atas seluruh lautan api pemusnahan menjadi bukti kuat bahwa ia bukan entitas sembarangan. Dengan suara yang lirih namun menyimpan keteguhan, roh api itu menyampaikan harapannya.
Ia menyampaikan bahwa ia ingin dibebaskan dari segel yang telah lama mengurungnya. Makhluk itu juga menjelaskan bahwa dirinya diciptakan berdampingan dengan api pemusnahan, namun tidak mampu sepenuhnya memisahkan diri darinya. Dulu sang penguasa dari kehidupan sebelumnya telah menyegel eksistensinya. Sebelum itu ada seorang yang pernah berjanji membebaskannya jika berhasil mendapatkan api pemusnahan. Namun akhirnya janji ini merupakan janji yang tidak pernah ditepati. Xiaoyan terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut. Bagi Xiaoyan, situasi ini tentu bukan tanpa resiko. Namun di balik setiap bahaya tentu saja tersimpan potensi dan peluang besar. Jika Xiaoyan bisa mengatasi ancaman ini, mungkin Xiaoyan akan memperoleh kekuatan baru yang tak ternilai. Namun untuk itu, makhluk tersebut memerlukan bantuan, terutama sumber api lain yang berada di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak pernah bertindak gegabah. Xiaoyan memilih untuk menggunakan klon dewa asli yang berada di alam kuno untuk mendekat dan mengeksplorasi situasi lebih lanjut. Klon dewa asli pun melangkah dengan hati-hati mendekati sosok yang kini terlihat lebih jelas dalam cahaya api. Tubuh makhluk itu terikat oleh dua rantai api yang melilit erat lengannya. Wujudnya memancarkan keheningan yang tak biasa. Sosoknya ramping dan anggun seperti magma cair yang dibentuk menjadi tubuh wanita. Kulitnya tampak seperti kaca merah menyala yang tembus cahaya dan matanya bersinar seperti emas cair paling murni. Di balik kecantikan yang memukau itu jelas terdapat kekuatan yang luar binasa dan rahasia yang kelam. Makhluk itu memohon bantuan Xiaoyan untuk mematahkan belenggu tersebut menggunakan kekuatan apinya. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak memberikan persetujuan secara langsung. Meskipun ada niat untuk membantu, Xiaoyan menolak untuk melakukannya saat ini. Keputusan tersebut bukan karena takut, melainkan karena kehati-hatian yang telah terasah melalui banyak pertempuran hidup dan mati. Selama ini semua roh api yang pernah ditemui Xiaoyan termasuk adalah raksasa atau berbagai binatang api lainnya. Mereka hanya memiliki naluri dasar dan tidak menunjukkan tanda-tanda jiwa atau akal budi. Namun gadis di hadapannya ini jelas berbeda dan ia bukan hanya makhluk yang dikuasai oleh naluri. Ia sepertinya adalah entitas yang lahir dengan jiwa yang utuh dan kecerdasan spiritual. Inilah pertama kalinya Xiaoyan menyaksikan makhluk seperti itu lahir langsung dari asal kekuatan api dan memiliki kesadaran layaknya manusia. Xiaoyan pada akhirnya segera menimbang situasi yang ada di sini. Ia menyadari bahwa jika gadis roh api ini memang makhluk independen, maka pastilah ada seseorang yang pernah membimbing atau mempengaruhinya, karena roh api murni seharusnya tidak memiliki kesadaran sejernih itu. Api tiga warna yang Xiaoyan miliki pada saat ini bergetar dan melesat maju mendekati gadis roh api. Mereka seolah merespon aura alami yang terpancar dari tubuhnya. Namun di balik kecantikannya tersembunyi kepandaian dan kehati-hatian. Xiaoyan tahu bahwa untuk bekerja sama dengannya diperlukan lebih dari sekedar ancaman atau bujukan. Gadis roh api juga pada saat ini terlihat tampak ragu. Ia tahu Xiaoyan memiliki kemampuan luar binasa karena ia pernah melihat bagaimana pria itu berhasil melarikan diri dari situasi yang mustahil. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh dan jika ia benar-benar ingin pergi, mustahil dirinya mampu menahannya. Akhirnya muncul kegundahan dalam tatapan gadis itu seolah sedang mempertimbangkan apakah perjanjian dengan Xiaoyan akan berakhir dengan pengkhianatan atau keuntungan. Xiaoyan memancarkan aura dominan yang membuat udara di sekitarnya terasa tegang. Ia memberi isyarat bahwa dirinya bersedia membuka belenggu kekuatan roh api tersebut. Namun dengan syarat gadis itu membantunya memperoleh api pemusnahan terlebih dahulu. Di tengah keraguannya, roh api itu mulai mempertimbangkan resiko dan manfaat dari kerjasama ini. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk menahan Xiaoyan, tetapi juga tidak ingin dikhianati. Di dalam hatinya, gadis roh api itu juga mulai meragukan identitas Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengaku bahwa ia adalah sosok yang mulia yang telah lama menghilang.
Mendengar hal tersebut, keraguan di dalam hati si gadis semakin tajam. Dalam pandangan gadis itu, sosok yang mengaku sebagai reinkarnasi yang mulia seharusnya memiliki warisan yang nyata. Keyakinannya mulai goyah ketika Xiaoyan pada akhirnya menunjukkan tanda di dahinya. Ini adalah tanda dewa jahat. Seketika kejutan menyelimuti sosok gadis roh tersebut. Tanda itu hanya dimiliki oleh seseorang yang pernah ia anggap sebagai eksistensi tertinggi. Kejutan itu berubah menjadi kebingungan. Bagaimana mungkin tanda itu sekarang berada di dahi Xiaoyan? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi pikirannya, dan apakah Xiaoyan adalah reinkarnasi dari dewa jahat atau hanya pewaris kekuatannya? Mendengar gumaman pertanyaan dari sosok tersebut, Xiaoyan sendiri tampak tidak mengetahui sepenuhnya makna dari tanda tersebut. Xiaoyan tidak mewarisi kenangan dari masa lalu, namun merasa bahwa hubungan antara dirinya dan dewa jahat lebih dari sekedar kebetulan. Xiaoyan juga pada saat ini diberitahu bahwa api pemusnahan ternyata dulunya adalah milik dewa jahat. Mengetahui hal itu, akhirnya sebuah potongan teka-teki mulai menyatu dalam pikiran Xiaoyan. Jika roh api itu bisa mengenali tanda tersebut, maka kemungkinan besar api pemusnahan yang ia cari memang memiliki keterkaitan erat dengan masa lalu dewa jahat. Hal ini akhirnya membuat pencarian Xiaoyan jadi jauh lebih masuk akal dan dapat diarahkan secara tepat. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan tahu bahwa informasi ini masih belum cukup. Gadis roh api kembali menyatakan bahwa tanda tersebut mungkin hanya dimiliki oleh satu klon dari dewa jahat. Ia juga pada saat ini benar-benar merasa curiga dan menjadi semakin bingung. Ia bingung apakah Xiaoyan adalah reinkarnasi dari dewa jahat atau merupakan klonnya. Xiaoyan tidak membantah ataupun mengiyakan sepenuhnya kata-kata tersebut. Xiaoyan hanya memberi isyarat bahwa keduanya memang memiliki kaitan erat dengan dirinya. Perlahan ketegangan antara keduanya pada akhirnya mereda. Gadis roh api mulai mempercayai Xiaoyan. Ia sedikit mengangguk meskipun masih menyimpan sebagian kewaspadaan. Ia kemudian mengungkapkan bahwa perjalanan Xiaoyan akan segera membawanya pada pertemuan di tengah tungku pemusnahan. Ini adalah sebuah penghalang besar yang mustahil dilalui tanpa perlindungan dari kekuatan khusus, yakni 100 api pemusnahan. Tanpa ragu, gadis roh api menawarkan semua 100 api pemusnahan miliknya kepada Xiaoyan. Namun ia juga mengingatkan bahwa semakin dekat dengan inti kekuatan, tekanan yang lebih besar pasti menanti Xiaoyan. Titik pemeriksaan terakhir di hadapan Xiaoyan adalah altar yang harus dibakar. Hanya setelah altar itu lenyap dalam kobaran api, seseorang bisa melangkah lebih jauh ke dalam tungku asal, tempat di mana sumber api pemusnahan berada. Roh api berwujud gadis itu pada akhirnya tidak lagi menyembunyikan niatnya kepada Xiaoyan. Ia dengan tulus mengungkapkan segalanya kepada Xiaoyan. Namun meskipun gadis roh api itu menyebutkan tentang 100 sub api, Xiaoyan tidak serta-merta menerima pernyataan tersebut. Xiaoyan memahami bahwa dengan kekuatan fisik dan kekuatan aturan asal yang dimiliki roh api itu, mustahil jika gadis itu hanya mengandalkan 100 sub api semata untuk bisa bertahan di tempat ini. Xiaoyan berpikir pasti ada sesuatu yang lebih dalam di tempat ini. Berdasarkan pemahamannya terhadap api, ia mulai melihat celah yang tidak dapat disembunyikan. Gadis itu bukanlah pemilik sub api biasa, dan ia adalah sub api asli yang telah berubah wujud menjadi roh. Ia adalah bagian dari esensi sejati dari api pemusnahan itu sendiri. Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiaoyan, ketakutan pun pada akhirnya terpancar dari mata roh api. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa identitasnya telah diketahui Xiaoyan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini tidak berniat melahapnya. Ia hanya ingin segera menuju ke tungku asal. Tidak ada gunanya bagi Xiaoyan membuang waktu di tingkat ini, sementara banyak peserta lain bahkan gagal melewatinya. Xiaoyan menginginkan lompatan besar, dan Xiaoyan pada saat ini ingin menuju langsung ke puncak kekuatan. Xiaoyan pun menatap ke dalam lautan api pemusnahan yang menyala membara.
Sebelum melangkah ke tungku asal, Xiaoyan memutuskan untuk melahap seluruh api yang ada di tempat ini. Roh api itu menyebutkan bahwa kekuatan pemusnahan yang terkandung dalam api tersebut bisa saja menghancurkan tubuh Xiaoyan. Namun bagi Xiaoyan, inilah momen tepat untuk menguatkan kekuatan fisiknya. Di antara para ahli yang telah gugur di sana, tersisa vitalitas yang melimpah dan cukup untuk memperkuat dirinya secara drastis. Klon dewa asli milik Xiaoyan juga pada saat ini kembali bergerak. Ia melesat mundur dan segera menyatu kembali dengan tubuh utamanya. Dalam sekejap, kekuatan dewa asli super raksasa dikerahkan. Tubuh Xiaoyan menjulang sejuta kaki menutupi langit dan matahari. Di tengah kobaran api pemusnahan, sosoknya menjelma menjadi raksasa api yang agung dan mengerikan. Saat mulutnya terbuka lebar, api di sekitarnya seperti tersedot masuk dengan liar ke dalam tubuhnya. Api pemusnahan nomor 1 kini harus menunjukkan kekuatannya pada Xiaoyan. Dalam sekejap, kekuatan penghancur yang sangat luar binasa melanda tubuhnya dari segala arah. 7 kekuatan asal yang dimilikinya langsung aktif melindungi tubuh fisiknya yang mulai retak dan meluruh. Tubuh raksasa sejuta kaki itu tak mampu sepenuhnya menahan tekanan. Satu persatu bagian tubuhnya runtuh, meledak seperti gunung berapi yang meletus dengan dahsyat. Suara gemuruhnya mengguncang seluruh lautan api. Sementara itu, King Teng dan keempat rekannya yang sebelumnya berhasil selamat dari cobaan duduk bersila dan mulai memulihkan luka-luka mereka. Namun perhatian mereka segera tersedot oleh fenomena yang terjadi di lautan api. Sosok raksasa yang baru saja muncul dan runtuh itu berbeda dari para dewa raksasa lainnya. Bahkan dalam sejarah alam Dewa 9 Surga belum pernah terlihat makhluk setinggi dan sekuat itu. Mereka pun mulai memperhatikan tanda bercahaya di antara alis makhluk tersebut. Mereka melihat sebuah tanda bintang putih yang menyilaukan. Salah satu dari mereka menyadari asal mula simbol tersebut. Bintang putih itu merupakan simbol kuno yang hanya dimiliki oleh para dewa asli dari zaman dahulu kala. Ini bukan sekedar raksasa dan ini adalah sosok dari klan dewa asli. Ini adalah sosok yang mewarisi kekuatan murni dari zaman kuno dan penguasa esensi sejati kekuatan langit. Bintang putih dewa kuno itu telah muncul kembali dan kini keberadaannya benar-benar berada di dalam tubuh Xiaoyan.